Di kaki sebuah gunung yang puncaknya selalu tertutup awan emas, terletak desa makmur. Penduduk desa hidup dari bertani, namun sebuah legenda selalu menghantui mereka. Konon, di puncak gunung itu terdapat bongkahan emas murni yang hanya akan menampakkan diri kepada mereka yang pantas. Banyak yang pergi ke sana namun tak pernah kembali, membuat gunung itu disebut Gunung Misteri. Bima adalah pemuda yang percaya bahwa hasil terbaik didapat dari keringat sendiri. Setiap hari ia merawat kebunnya dengan sabar. Berbeda dengan Raka, ia selalu mencari cara instan. Raka merasa hidup sebagai petani terlalu lambat untuk membuatnya kaya raya. Ia mulai menghasut Bima untuk menemaninya mendaki Gunung Emas. Kenapa harus mencangkul setiap hari jika kita bisa mengambil satu bongkah emas dan menjadi raja? Tanya Raka. Akhirnya Bima setuju ikut karena ia ingin memastikan Raka tidak celaka. Mereka mulai mendaki. Jalannya terjal, dipenuhi bebatuan tajam dan tanjakan yang seolah tak berakhir. Bima mendaki dengan tenang, langkah demi langkah, sementara Raka terus mengeluh dan memaksa untuk bergerak lebih cepat tanpa istirahat. Keserakahan di hati Raka membuatnya lupa bahwa tubuhnya punya batas. Sebelum sampai ke puncak, mereka harus melewati hutan kabut. Di sana, mereka menemukan sebuah pohon yang buahnya terbuat dari perak. Ambil ini saja, seru Raka, namun Bima melihat papan peringatan kuno. Hanya ambil yang kau tanam. Bima menolak mengambilnya, tapi Raka diam-diam memasukkan satu buah perak ke tasnya. Seketika kabut menjadi sangat gelap dan suara-suara aneh mulai terdengar. Setelah berhasil keluar dari kabut, mereka tiba di sebuah gua raksasa yang dindingnya benar-benar terbuat dari emas murni. Cahaya emas itu menyilaukan mata. Raka berteriak kegirangan, ia berlari masuk dan mulai mencungkil dinding gua dengan rakus. Di tengah gua, terdapat sebuah timbangan kuno besar dan satu bongkah emas kecil yang terletak di atas batu kristal. Sesosok bayangan penjaga gunung muncul, suaranya menggelegar. Kalian boleh membawa apa yang kalian sanggup bawa, namun jika beban itu melebihi kejujuranmu, gunung ini akan menjadi kuburanmu. Bima hanya mengambil sebutir emas kecil yang terjatuh di lantai untuk obat ibunya. Namun Raka mengisi seluruh tasnya hingga ia sulit berdiri. Jangan serakah Raka. Gunung ini mulai bergetar, teriak Bima. Batu-batu mulai berjatuhan. Bima berlari keluar secepat mungkin. Raka tertatih-tatih, tas emasnya terlalu berat. Di pintu gua, Raka harus memilih membuang emasnya atau terkubur di dalam. Di detik terakhir, Bima berbalik dan menarik tas Raka, membuangnya ke jurang agar Raka bisa melompat selamat. Gua itu runtuh sepenuhnya, tertutup oleh bebatuan besar, menyembunyikan emasnya selamanya. Mereka pulang dengan tangan kosong, kecuali Bima yang masih memiliki butiran emas kecil di sakunya. Raka tertunduk lesu, namun ia selamat. Bima merangkul sahabatnya itu. Harta yang paling berharga bukan di dalam gua itu, Raka, tapi nyawamu dan kerja keras kita untuk sampai ke sini. Raka akhirnya sadar bahwa keserakahan hampir merenggut nyawanya, dan ia mulai belajar mencangkul kembali di samping Bima. Keserakahan seringkali membuat kita buta akan bahaya dan lupa akan nilai diri kita sendiri. Kerja keras mungkin terasa lambat dan melelahkan, namun itulah pondasi yang akan membuat kita berdiri kokoh saat badai datang. Ingatlah, harta sejati bukanlah apa yang kita kumpulkan secara instan, melainkan integritas dan rasa syukur atas apa yang kita hasilkan dari usaha jujur kita sendiri.